Yang kedua, janganlah terpaksa kita Pak, setidaknya naik kepada yang kedua, yaitu ulangi, jangan yang terlalu, tapi naiklah terpaksa. Terpaksa itu berat. Orang yang terpaksa kerjanya jam 7 sudah harus sampai di kantor, berat itu Pak. Alamak, berangkat jam 6 harus sampai, berat itu. Apalagi yang rumahnya jauh, yang ke Jakarta, yang Jakarta ke sini, berat itu. Macet lah, inilah. Makanya kalau kita lewat jalan itu kan Pak, tetut, oh aduh Mak, stres kita dibikinnya. Untung kalau saya dekat kampusnya, dari rumah ke kampus di sini cuma setengah jam, santai-santai aja gitu ya. Tapi kalau yang jauh, wah, tapi biar terpaksa lakukan, laksanakan perintah Allah SWT walaupun terpaksa. Berat, puasa ini berat Pak, karena biasanya jam segini kan, apa kerja kita jam segini? Makanlah. Pak, wah sedap. Ini kayaknya kalau kita bayang-bayangin makan nih Mak. Makanya begitu kawan kita tak puasa, kalau yang ahli hisab, ada ahli hisab di sini kan Pak? Walama, kalau kata dia, kalau yang ahli hisab betulan itu, begitu tok, bukannya ngambil korma atau air minum. Astagfirullahaladzim. Dan ketemulah Pak orang macam ini. Di sini ada Pak tadi ya? Ada ini, ada ya? Ada. Berbukanya merokok. Allah, nggak ada sunnah Nabi macam itu. Sunnah yang berbuka apa? Berokok. Nggak ada itu. Tahanlah dikit dulu, minum dulu segelas, makan kurma, baru tarik. Iya kan? Nah, jangan bicara masalah hukumnya. Kalau Pak Kiai nanti bilang haram begitu. Tapi kalau Ustadz saya di NU bilangnya apa? Makruh. Kenapa Kiai sayanya juga ikut merokok? Nah, itu kan susah dibikinlah bilang haram. Haram merokok. Tapi sambil merokok nggak mungkin. Kalau Pak Kiai Didin kan nggak merokok dia, haram hukumnya. Ada gitu. Tapi yang pasti tidak ada yang bilang halal atau sunnah merokok, nggak ada bilang. Apa hukum merokok? Sunnah nggak ada. Kalau nggak haram makruh gitu kan. Gitu aja. Jadi walaupun berat terburu-buru macam tadi itu Pak, walaupun terpaksa kita sholat taraweh, ikut aja lah. Terburu-buru udah mainkan sholat kita ini kan Pak itu. Kalau sudah sholat taraweh itu selalu saya tanya, berapa menit lagi Pak? 10, 15. Tolong diingatkan. Saya semangat ini. Kita itu kan Pak tanya, pengen sholat tarawih ini mau cepat atau lambat? Jawab, cepat kan? Begitu imamnya, Allah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira gimana? Mulai begini jantungan kan? Wah, lama. Ngeri kali imam kita ini. Tabaruk dimainkannya, tak tahu di urusan pajak itu rumit kali urusannya. Wah, apalagi bulan Maret ini. Wah, udah nggak ke situ pikiran kita. Mudah-mudahan cuma 2 ayat doang ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Siap-siap rukuk. Dilanjut sama kawan tuh. Alamak. Aduh, begini ya. Tuh. Tapi biar terpaksa ikutin aja lah. Tapi yang begini kadang bikin susah ketua DKM. Begitu selesai maju dia, ketua. Ini imam kita malam ini betul-betul nggak cerdas. Udah nggak usah dipakai lagi yang macam ini. Cari imam yang kira-kira punya kecerdasan emosional yang tinggi. Maksud kau macam mana? Yang ringkas. Begitu malam besok. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini cakep nih. Pasti biasanya rakaat kedua kul huwallahu ahad. Pas kan dalam. Dia ngobrol sendiri dalam sholatnya. Ini pas. Begitu selesai. Ketua, apa? Kalau imam macam ini pelihara. Ini cerdas imam macam ini. Alah. Tapi tak apa-apa lah Pak. Biar buru-buru juga apa macam itu udah. Yang sekedar gugur kewajiban aja. Sama kadang kita kalau sholat sendiri, sholat fardu itu kan 4 rakaat. Sami Allah sama. Kawan kita di sana dikiranya kita sholat sunat. Udah selesai. Astagfirullahaladzim. Ku kira kita mau jam cepat kali kok. Buru-buru aku. Ada klien datang. Ini proyek besar, basah ini. Wah, udah. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi lah. Amin. Dijaga dari segala macam keburukan. Jadi, kalaupun terpaksa ikutilah. Sama dengan peraturan kita di kantor. Walaupun terpaksa ikutin. Puasa berat, ikutin. Zakat berat, ikutin. Perintah orang tua berat, ikutin. Walaupun terpaksa, lakukan.
Dan biasanya Pak, kalau pekerjaan dilakukan secara terpaksa, kualitasnya nggak bagus. Namanya terpaksa pula kan, ibaratnya kalau nulis pasti nggak berkualitas. Pekerjaan yang dilakukan dengan terpaksa pasti tidak berkualitas dimanapun. Hai. Oleh karena itu, walaupun tidak ikhlas, ini belum ikhlas nih Pak, yang terpaksa ini belum ikhlas. Namanya terpaksa kan. Saya sih kalau nggak kena terpaksa, enggak. Lakukan saja, jangan tunggu ikhlas dulu. Suatu ketika ada seorang jamaah nanya saya, Pak Tanjung, saya belum bisa bayar zakat ini. Kenapa Pak? Belum ikhlas saya. Jadi tunggu dulu lah Pak, nanti kalau saya sudah ikhlas saya baru bayar zakat. Jangan, saya nggak perlu ibu ikhlas, itu urusan ibu sama Allah. Yang penting keluarin zakat, anak-anak mau bayar SPP. Tapi kan saya belum ikhlas. Nggak apa-apa, nggak usah ikhlas, nggak apa-apa. Tahun begitu keluar 10 juta nggak ada tulisannya, tidak ikhlas, nggak ada tulisannya, sama aja warnanya kan. Jadi saya tak perlu Bapak Ibu ikhlas. Ikhlas itu urusan masing-masing sama Allah. Mana lebih baik berzakat tidak ikhlas daripada tidak berzakat? Mana Pak? Lah kakak jadi pilih yang nomor 2. Mendingan tahu berzakat Ustaz. Jangan, tak bisa. Lakukan meskipun tak ikhlas, terpaksa lakukan. Berzakat tak ikhlas, lakukan. Puasa karena ada mertua, tinggal di rumah mertua kan, tak puasa diomelin, dipecat jadi menantu. Ikut puasa nggak apa-apa. Tak ikhlas, biarin. Yang penting lakukan. Ini tahapan yang kedua ya Pak. Kita bersingkat ini.